Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita dari Prodi Kimia Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan tentang budaya pernikahan etnis Tionghoa, khususnya Teochew di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat sendiri, etnis Tionghoa itu dibagi menjadi 3, yaitu Hakka, Teochew, dan Hokkien. Meskipun mereka telah memeluk agama Kristen maupun Katolik, dalam menjalankan prosesi pernikahan harus tetap mengikuti budaya etnis Tionghoa yang kental. Ada beberapa tahapan pernikahan dalam budaya Tionghoa, yaitu tahap pranikah atau persiapan dan perjodohan, tahap lamaran dan pertunangan, tahap pernikahan, dan resepsi, serta pasca nikah. Yang pertama, tahap persiapan dan perjodohan. Dalam tahap persiapan ini, biasanya calon mempelai telah saling mengenal satu sama lain dan telah berpacaran sebelum memutuskan untuk menikah. Namun ada juga pasangan yang dijodohkan oleh keluarga ataupun kerabat mereka. Jadi untuk pasangan ini, mereka diberikan waktu untuk bisa saling berkenalan terlebih dahulu, untuk mengenal masing-masing sifatnya, karakternya, dan juga mereka diberikan pilihan apakah ingin melanjutkan ke tahap pernikahan ataupun tidak. Jika mereka setuju untuk melanjutkan ke tahap pernikahan, maka mereka wajib menginformasikannya kepada keluarga masing-masing. Kemudian akan dipilih seorang buenang oleh pihak keluarga laki-laki sebagai juru bicara, penyampai pesan, dan pembawa keperluan bagi keluarga mempelai wanita selama prosesi pertunangan, lamaran, dan pernikahan. Buenang ini biasanya dibayar dengan angpau atau amplop berwarna merah yang diisi sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, hal yang menarik dalam pembayaran buenang ini yaitu jumlah pembayarannya biasanya mengikuti kelipatan angka keberuntungan seperti 8 dan 9. Filosofi angka ini dalam pernikahan akan membawa kemakmuran, kejayaan, dan kemuliaan bagi pernikahan. Setelah buenang ditentukan, maka mempelai pria akan mendatangi seorang dukun yang bernama Lauya atau Loya untuk memilih hari baik bagi pernikahan mereka. Kehadiran Lauya dalam persiapan pernikahan dipercaya dapat menghindarkan kesialan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Setelah waktu yang baik ditentukan, maka mempelai pria akan mulai berbelanja dan menyiapkan barang untuk prosesi selanjutnya, yaitu prosesi pertunangan atau tenghun dan prosesi hantaran atau sangjit. Yang kedua yaitu tahap pertunangan atau tenghun dan tahap hantaran atau sangjit. Dalam budaya aslinya, prosesi lamaran, tenghun, dan sangjit merupakan 3 prosesi yang berbeda. Namun akibat adanya pergeseran waktu, budaya, dan kepraktisan pernikahan, maka saat ini ketiga prosesi tersebut digabung menjadi satu. Kain, ornamen, dan hiasan yang digunakan dalam perayaan ini didominasi dengan warna merah, yang melambangkan keceriaan dan kegembiraan kedua calon mempelai beserta keluarga mereka. Prosesi tenghun dimulai saat buenang beserta keluarga mempelai pria tiba di rumah mempelai wanita. Kemudian, buenang akan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan mereka untuk melamar mempelai wanita. Setelah lamaran diterima, maka akan dilanjutkan ke prosesi sangjit. Dalam prosesi sangjit, mempelai pria akan menyerahkan hadiah kepada mempelai wanita. Selanjutnya yaitu prosesi pertukaran cincin. Setelah prosesi pertukaran cincin, mempelai wanita biasanya akan menyerahkan hadiah pertunangan yang disebut juga dengan keceng kepada mempelai pria. Nah, keceng ini biasanya dimasukkan ke dalam koper dan dibawa ke rumah mempelai pria. Setelah memasuki rumah pengantin pria, maka akan ada kuisio, yaitu tradisi di mana mempelai wanita akan membuka koper dan menunjukkan isinya di depan keluarga mempelai pria. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan pernikahan, seperti membagikan undangan, melakukan foto prewedding, dan membentuk panitia resepsi. Tahap ketiga yaitu tahap pernikahan. Pernikahan dalam budaya Tionghoa hanya memiliki satu acara utama, yaitu kangteh, yang dilaksanakan di rumah masing-masing mempelai. Saat acara pernikahan,
kedua mempelai akan mengenakan baju pengantin yang berwarna putih. Warna putih selain melambangkan kesucian, juga mencerminkan bahwa kedua mempelai telah memasuki hari-hari baru dalam hidup mereka. Setelah pengantin pria tiba di rumah pengantin wanita, ia akan terlebih dahulu memberikan hormat kepada orang tua dan selanjutnya akan langsung diarahkan ke dalam kamar pengantin wanita. Di dalam kamar tersebut, ia akan melepas kain penutup wajah dari mempelai wanita dan memberikannya seikat bunga. Kemudian, mempelai wanita akan diminta untuk melayani semua saudara perempuan dengan memberikan suguhan berupa nasi budar manis yang terbuat dari ketan berwarna merah putih yang disajikan di dalam mangkuk. Tradisi ini bernama Chemoileciak. Tradisi selanjutnya yaitu kangteh. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua dengan menyajikan teh kepada mereka. Dalam tradisi kangteh, hanya orang yang lebih tua seperti kakek nenek, ayah ibu, kakak perempuan dan laki-laki yang telah menikah, paman, dan bibi saja yang bisa mengikuti acara kangteh ini. Sedangkan saudara kandung yang lebih muda dan belum menikah dilarang untuk mengikuti kangteh. Setelah acara kangteh selesai, akan dilanjutkan dengan perjamuan sederhana yang disebut dengan ciacin. Dalam perjamuan ini, mempelai pria akan menyajikan makanan untuk orang tua mempelai wanita, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan mereka terhadap mertua mereka. Setelah acara selesai, akan dilanjutkan dengan resepsi. Resepsi pernikahan biasanya diadakan pada hari yang sama dengan hari pernikahan. Saat ini, kebanyakan pengantin lebih memilih menyelenggarakan resepsinya di restoran. Selain dinilai lebih praktis, dengan menyelenggarakan resepsi di restoran akan terkesan lebih mewah. Dan semakin banyak makanan yang disajikan, maka status sosial keluarga akan semakin tinggi. Tamu undangan yang datang akan diarahkan menuju meja penyambutan untuk memberikan angpau sekaligus mengisi buku tamu. Setelah itu mereka akan dipersilakan untuk menikmati hidangan. Kemudian setelah acara pemotongan kue selesai, akan dilanjutkan dengan pelemparan bunga. Orang yang berhasil menangkap buket bunga tersebut akan diberikan hadiah oleh pengantin. Acara resepsi diakhiri dengan foto bersama dengan keluarga beserta tamu undangan. Tahap terakhir yaitu tahap pasca pernikahan. Setelah resepsi selesai, pengantin harus melakukan beberapa tradisi penting. Pagi hari pertama setelah pernikahan, mereka harus menyiapkan wadah dan baskom yang berisi air bersih dan sapu tangan untuk membasuh wajah dan kaki mertua mereka. Tradisi ini disebut dengan Soi Mincuy yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, lampu minyak dan lampion yang dinyalakan secara berurutan dipadamkan. Dan tradisi Soi Mincuy setelah selesai. Acara selanjutnya adalah Teng Sajid atau berkunjung ke rumah orang tua mempelai wanita. Dalam acara ini akan ada acara makan keluarga yang dilaksanakan dari pagi hingga menjelang siang hari. Dalam acara ini biasanya orang tua mempelai wanita akan memberikan nasihat pernikahan kepada putri mereka. Setelah itu barulah pengantin bisa pulang dan seluruh rangkaian acara pernikahan telah selesai. Setelah membaca chapter 1 dari buku Marriage Cultural Dynamics of Tionghoa, Taman Baloh Dayak and Melayu Sambas in Kalimantan Barat, saya merasa buku ini sangat berguna dan penting untuk kita share atau bagikan ke orang di luar wilayah Kalimantan Barat, khususnya warga negara asing. Sehingga buku ini juga perlu ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan membaca buku ini, mereka bisa lebih mengenal tradisi pernikahan yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini sangat penting bagi mereka yang tertarik ataupun ingin menikah dengan salah satu suku atau berniat untuk tinggal di Kalimantan Barat, sehingga mereka bisa lebih menyesuaikan dengan masyarakat dan lingkungan yang ada. Selain itu, dengan memperkenalkan tradisi dan budaya ini, maka Indonesia akan lebih dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi, sehingga keberadaannya bisa lebih diakui dan dihargai oleh bangsa lain.
Hal ini juga bisa menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Manfaatnya sendiri bagi Universitas Tanjung Pura yaitu dapat meningkatkan daya tarik Untan, karena Universitas Tanjung Pura bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di luar wilayah Kalimantan Barat, bahkan sampai ke luar negeri berkat salah satu karyanya yaitu buku ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.